Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana teman-teman kabarnya? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat ya. Kembali lagi dengan Alfian Aryansa Channel yang masih membahas tentang seputaran akuarium air laut. Oke teman-teman, yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu. Yang belum like, yang belum share, yang belum komen gitu ya. Oke teman-teman, kali ini akan membahas filter SAM gitu ya. Apakah nasibnya sama filter SAM sama si tank gitu ya, setelah ditinggal 1 minggu gitu ya, ditinggal 1 minggu itu di sini sih ada positif ada negatifnya teman-teman. Filter SAM ditinggal lama itu ya, maksudnya ditinggal kan di sini saya menggunakan refugium gitu ya. Refugium itu membutuhkan cahaya teman-teman, karena di situ ada makroalga gitu ya, ada bakau juga gitu. Jadi ada tanamannya teman-teman gitu kan, di situ membutuhkan fotosintesis gitu. Jadi di situ ada positif ada negatifnya teman-teman. Kita langsung aja teman-teman ke filter SAM-nya. Nah ini dia teman-teman untuk filter SAM-nya. Nah ini penampakannya seperti ini. Kita nyalakan lampunya. Nah, oke teman-teman. Ini filter SAM-nya setelah ditinggal 1 minggu teman-teman. Gitu. Di sini si aseman kurang subur teman-teman, si aseman itu ya, karena dia 1 minggu itu benar-benar gelap teman-teman. Gitu. Karena lampu ini tidak nyala selama 1 minggu gitu ya. Jadi awal pertama saya datang itu memutih teman-teman, si makroalganya itu gitu ya, tidak hijau dan daunnya tidak lebat lagi teman-teman, seperti ini teman-teman. Nah dia tidak lebat lagi, si daunnya agak jarang-jarang gitu. Nah ini si Caeto juga agak memutih teman-teman. Waktu pertama datang itu dia putih, si Caeto itu tidak hijau seperti ini. Ini sudah semenjak ditinggalkan itu sudah ada 2 hari lah saya pakai lampu lagi gitu ya, sudah agak mulai hijau, tapi di sini sudah tidak lebat lagi teman-teman gitu ya, sudah tidak subur lagi gitu. Nah ini si serulata juga sama teman-teman gitu. Jadi intinya sih sebenarnya filter SAM itu membutuhkan untuk refugium ya teman-teman, sistem refugium, sistem natural itu membutuhkan cahaya teman-teman untuk berfotosintesisnya si tanaman ini, tanaman bakau gitu ya, tanaman makroalganya gitu, aseman, serulata, caeto gitu. Jadi dia tuh membutuhkan cahaya matahari teman-teman gitu. Di sini saya biasanya menyalakan lampu itu 12 jam teman-teman, 12 jam non-stop gitu ya, selama 12 jam itu biasanya. Dan biasanya saya kebalikan teman-teman, kalau lampu akuariumnya itu menyala, lampu refugium ini saya matikan teman-teman. Makanya di sini lampu refugium itu nyalanya malam hari teman-teman, dari sore sampai besok pagi gitu, nyala on lampu refugium, lampu akuarium nyala pagi hari, refugium mati gitu ya sampai sore. Seperti itu teman-teman. Nah, di sini positifnya yang didapat dari lampu mati 1 minggu itu, di sini kaca bersih banget teman-teman. Kaca filter SAM ini bersih. Gitu. Hampir tidak ada lumut teman-teman di kacanya, ini bersih banget, bening gitu ya. Tidak ada lumut. Gitu, karena sebenarnya kenapa refugium ini banyak lumut gitu ya, banyak lumut hijau, lumut coklat gitu. Karena dia itu kelebihan cahaya teman-teman gitu, karena dia terus-terusan berfotosintesis gitu, yang mengakibatkan si lumut itu tumbuh berkembang dengan pesat teman-teman, seperti itu. Nah ketika si cahaya lampunya itu minim gitu ya, atau tidak ada sama sekali, gelap gitu ya,
dan dia tidak akan berkembang teman-teman si lumut itu. Gitu. Dan jadi malah si lumut itu tidak berkembang, malah yang jadi positifnya tuh dia dimakanin sama si kopepot gitu ya, atau binatang-binatang kecil yang hidup di si filter sam itu gitu teman-teman. Jadi dia lumutnya itu dimakanin dan si lumut itu tidak berkembang karena tidak ada cahaya. Jadi seperti ini teman-teman, jadi bersih gitu ya. Itu positifnya teman-teman gitu ya. Untuk yang negatifnya ya seperti teman-teman lihat gitu ya, makroalga bakaunya itu sebenarnya pertumbuhannya itu terhambat teman-teman. Boleh dibilang mungkin untuk yang makroalga aseman mungkin lebih dari 1 minggu atau mau 2 minggu tanpa cahaya dia akan mati teman-teman. Gitu. Berawalnya biasanya awal tuh kalau mau mati itu memutih, daunnya itu putih gitu ya. Terus lama-lama dia hilang teman-teman. Gitu. Dia melebur gitu ya, melebur seperti ke air gitu. Ntar jadi merusak parameter air teman-teman, seperti itu. Nah, ini serulata juga seperti ini. Di sini tadinya caeto ini lebat banget teman-teman. Banyak gitu ya. Di sini caeto, serulata juga lumayan banyak, tapi sekarang seperti ini teman-teman penampakannya. Gitu. Tapi sekarang di sini saya tidak dibersihkan ya teman-teman. Kaca ini tidak dibersihkan. Gitu, karena ini tahu saya pulang ke rumah, nyampe rumah nyalain filter sam dan langsung bening seperti ini teman-teman. Mungkin di video sebelumnya bisa teman-teman lihat, ini tuh kaca ini kotor banget teman-teman, banyak lumutnya gitu ya, banyak lumutnya seperti itu teman-teman. Tapi di sini sekarang terlihat bersih teman-teman. Ya, sebenarnya sih tidak masalah ya teman-teman untuk filter sam ini. Mau itu banyak lumut, mau itu kotor, mau atau seperti apa. Dalam artian kotor itu bukan detrus ya teman-teman. Bukan kotoran yang mengendap. Biasanya ada di dasar itu mengendap, kotoran itu sebenarnya itu membahayakan buat si tank teman-teman. Gitu. Karena itu kumpulan detrus itu bisa mengakibatkan amoniak dan nitrat fosfat itu naik teman-teman. Yaitu baiknya sih disipon gitu ya. Kalau ada kotoran yang ngumpul di bawah gitu ya, di bawah-bawah sini, baiknya pakai selang aerator yang kecil itu dibuang aja teman-teman gitu. Jangan sampai itu, kalaupun tidak mau dibuang ya jangan sampai diubek gitu ya. Di apa ya, kalau bahasa ininya diaduk gitu ya, di ini sampai dia naik kotorannya gitu. Terus kena sedot pump gitu ya, pompa masuk ke tank. Nah itu bahaya teman-teman. Itu biasanya itu akan merusak parameter dan biasanya koral, terutama koral sih, itu sangat sensitif banget dengan air teman-teman. Kalau air teman-teman kurang bagus, si koral biasanya tidak akan berkembang. Gitu, tidak akan mengembang gitu, dia akan menguncup terus teman-teman. Nah itu seperti itu teman-teman. Jadi negatifnya tadi udah saya bilang gitu ya. Negatifnya ya ini makroalganya ini tidak berkembang teman-teman gitu, karena dia tetap butuh cahaya gitu ya untuk berfotosintesis gitu. Untuk makannya dia itu harus menggunakan cahaya itu teman-teman untuk tanaman. Nah seperti ini teman-teman. Dan ini untuk si bakau, mungkin teman-teman lihat di video sebelumnya, ini bakau sudah agak tinggi sekarang teman-teman. Sudah. Dan oh ya teman-teman, bakau ini si daunnya itu dia ngikutin cahaya gitu. Nah di sini kan bakau ini lurus saya nyimpan gitu ya. Nah ini dia agak berbelok teman-teman, dan dia mendekati si lampu yang di atas ini teman-teman. Gitu, dia nyamperin cahaya yang datang gitu seperti ini. Nah ini tinggi. Kalau yang ini tadinya yang ini saya potong teman-teman,
Itu ya, pengen tahu saya potong apakah dia tumbuh lagi tunas, ternyata tumbuh lagi teman-teman. Seperti itu. Nah, masih kecil dia. Nah, di sini juga akarnya lumayan gitu ya. Cuman di sini ada ngeri juga sih sebenarnya. Sebenarnya ini bagusnya sih dikasih tempat lagi gitu ya. Jangan disimpan akar seperti ini gitu. Takutnya dia berkembang, kan akar bakau ini agak lumayan keras teman-teman. Gitu. Takutnya dia merusak si kaca gitu ya, dengan si akarnya. Lama-lama sih teman-teman, ini masih ukuran kecil lah gitu ya. Tapi baiknya sih ini disimpan di dikasih tempat gitu si akarnya biar tidak kemana-mana, seperti itu teman-teman. Nah, ini terlihat sangat bagus sih sebenarnya gitu ya, positifnya bagus gitu ya. Si samnya jadi bersih lagi, terbebas dari lumut gitu. Tapi di sini tuh saya agak kurang ini sih gitu ya, ngeri juga gitu ya, karena si refugium ini kan benar-benar menyerap nitrat fosfat teman-teman. Kalau sampai tidak subur gitu, yang saya takutkan itu malah jadi tinggi nitrat fosfatnya teman-teman gitu. Tapi ini sudah mulai pemulihan sih teman-teman, sudah mulai saya pulihkan. Mudah-mudahan sih si makroalganya subur lagi teman-teman gitu ya, subur lagi. Yang penting cahayanya sih teman-teman gitu ya. Sekarang saya rutin lagi teman-teman cahayanya. Oh ya, saya dulu pernah teman-teman ditinggal keluar kota gitu ya, dan si lampu ini saya tidak matikan gitu. Lampu SAM ini saya tidak matikan dan dia tetap menyala gitu ya selama 5 hari atau 4 hari gitu teman-teman. Dibiarkan saya menyala. Pas saya pulang itu SAM ini penuh dengan lumut teman-teman gitu ya. Bukan lumut hijau aja atau bukan lumut coklat saja, tapi ada ciano gitu ya. Itu kan ciano itu sebenarnya kurang bagus lah gitu ya kalau ada ciano gitu ya, apalagi sampai masuk ke tank utama gitu. Dan itu dia kalau ditempelin ciano, si koral biasanya tidak akan bertahan lama teman-teman, si koral itu. Terus ada ciano, terus ada alga hijau gitu. Pokoknya di sini benar-benar hancur teman-teman, banyak lumutnya gitu ya. Nah itu jadi agak kurang bagus sih teman-teman gitu ya kalau cahaya terus dinyalakan. Tapi ketika kemarin saya matikan selama 1 minggu, kurang bagus juga teman-teman gitu kan. Yang dihajarnya malah si makroalganya tidak subur gitu, karena tidak ada cahaya matahari buat dia berfotosintesis. Nah itu mungkin itu teman-teman yang bisa saya sampaikan itu ya, semoga bermanfaat. Terima kasih buat teman-teman yang masih setia nonton Alfian Aryansyah channel. Yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu, yang belum like, yang belum share, yang belum komen gitu ya, biar saya semakin semangat lagi membuat kontennya. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.